Nah, apakah sudah terlihat PPT-nya? Sudah Vito. Sudah. Baik. Nah, untuk selanjutnya pembahasan akan disampaikan oleh Ira Rahayu. Nah, kepada Ira disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan mengenai potensi sumber daya alam di Kabupaten Kuningan. Selanjutnya, Fit. Nah, di sini saya menjelaskannya cakupan wilayah kabupaten ya. Kabupaten Kuningan merupakan sebuah kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Terletak di timur Jawa Barat yang berbatasan dengan Kabupaten Cirebon di sebelah utara, Kabupaten Brebes di Jawa Tengah di sebelah timur, dan Kabupaten Ciamis di bagian selatan, serta Kabupaten Majalengka di bagian barat. Nah, Kabupaten Kuningan terbagi menjadi 32 kecamatan dan 361 desa dan 15 kelurahan. Kabupaten Kuningan merupakan kabupaten yang memiliki banyak sumber daya, baik itu sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Selanjutnya. Nah, untuk potensi sumber daya alamnya, Kabupaten Kuningan merupakan kabupaten yang memiliki banyak sumber daya alam melimpah seperti pegunungan, perkebunan, sawah, ternak, dan lain-lainnya. Namun, yang menjadi sorotan saat ini adalah pemanfaatan Gunung Ciremai sebagai gunung tertinggi di Jawa Barat yang terletak di ketinggian 3078 mdpl dan merupakan salah satu ekosistem pegunungan yang memiliki keunikan karena merupakan gunung yang terletak tidak terlalu jauh dari kawasan laut. Nah, gambaran umum dari Taman Nasional Gunung Ciremai, Taman Nasional Gunung Ciremai atau TNGC termasuk ke dalam wilayah administratif Kabupaten Kuningan dan Majalengka dengan luas lebih dari 15.500 hektar. Hutan di kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai sebagian besar merupakan hutan alam primer yang dikelompokkan ke dalam hutan hujan dataran rendah, hutan hujan pegunungan, dan hutan pegunungan subalpin. Terus juga Gunung Ciremai merupakan gunung api soliter dengan kawah ganda. Jadi kawahnya ada dua, di bagian barat dan timur, dengan radius 600 meter dan kedalaman 250 meter, dan berada pada ketinggian 3078 meter di atas permukaan laut. Next. Untuk latar belakang Gunung Ciremai dijadikan sebagai taman nasional, pada awalnya adanya penunjukan Gunung Ciremai sebagai kelompok hutan khususan oleh pemerintah Hindia Belanda. Lalu pada tahun 2003, Gunung Ciremai dikelola oleh Perhutani Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Majalengka dan ditunjuk sebagai hutan lindung melalui surat keputusan Menteri Kehutanan nomor 195 KPTS 2/2003. Nah, selanjutnya, setelah melihat potensi kekayaan sumber daya alam dari Taman Nasional Gunung Ciremai, lalu pada tahun 2004, Bupati Kuningan mengajukan pengajuan untuk Gunung Ciremai sebagai kawasan pelestarian alam. Lalu pada tahun yang sama dikeluarkanlah surat keputusan nomor 424/Menhut strip 2/2004 pada tanggal 19 Oktober 2004 tentang perubahan fungsi kawasan hutan Gunung Ciremai seluas 15.500 hektar yang terletak di Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Majalengka. Nah, Taman Nasional Gunung Ciremai itu menjadi pendapatan bagi pemerintah setempat hingga Gus mute. Hey, what? Maaf, kalau misalkan Ira masih melanjutkan, kedengeran nggak? Masih Pak, kedengeran. Lanjut aja. Nah, untuk pemanfaatan Taman Nasional Gunung Ciremai, Taman Nasional Gunung Ciremai saat ini dimanfaatkan oleh masyarakat untuk menjadi lahan perkebunan, pertanian, dan juga objek wisata. Adapun tanaman yang subur untuk ditanami di kawasan TNGC seperti wortel, lobak, kubis, hingga padi.
Dan untuk objek wisata, di TNGC ini mempunyai hampir lebih dari 30 tempat objek wisata, seperti kebun raya, curug, dan pendakian gunung di kawasan TNGC. Namun, untuk saat ini, wisata yang tahu ya bahwa Gunung Ciremai itu merupakan gunung tertinggi di Jawa Barat. Nah, hal ini yang menjadikan Gunung Ciremai menjadi salah satu tujuan utama para pendaki generasi muda atau para pecinta alam. Dengan rata-rata kunjungan pendakian setiap tahunnya mencapai 15.000 orang. Nah, untuk jalur pendakian itu terdapat 3 jalur pendakian, yaitu Paluntungan dan Linggarjati yang ada di Kabupaten Kuningan dan Aku yang ada di Kabupaten Majalengka. Serta wisata alamnya seperti Lembah Cilengkrang, Curug Sawer, Curug Sabuk, dan lain-lain. Lalu untuk wisata budayanya, jadi di TNGC ada wisata budaya juga gitu untuk sejarah gitu, seperti Situ Sangiang, Gunung Pucuk, Sumur Tujuh, Sumur Cikayan, dan Situ Ayu Lintang. Dan juga di TNGC ada wisata pendidikan seperti Bumi Perkemahan Cikda, Bumi Perkemahan Paniis, dan Bumi Perkemahan Paluntungan yang biasanya dijadikan tempat untuk berkemah bagi para siswa SD, SMP, maupun SMA. Next. Nah, untuk pengelolaan sumber daya Taman Nasional Gunung Ciremai itu dikelola oleh Balai Taman Nasional Gunung Ciremai atau BTNGC di bawah naungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Nah, Balai Taman Nasional Gunung Ciremai dalam pengelolaan Mute, Ra. Mute. ya maaf teman-teman ya, diulangi aja ya. Nah, untuk pengelolaan sumber daya Taman Nasional Gunung Ciremai dikelola oleh Balai Taman Nasional Gunung Ciremai atau BTNGC di bawah naungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Nah, untuk mencapai tujuannya gitu, Balai Taman Nasional Gunung Ciremai dalam pengelolaannya mempunyai visi dan misi. Visinya yaitu pengelolaan Taman Nasional Gunung Ciremai yang optimal, memegang prinsip kelestarian dan kolaboratif berbasis masyarakat. Untuk mencapai tujuan dari visinya, BTNGC ini mempunyai misi yang pertama, memantapkan pengelolaan TNGC sebagai model pengelolaan Taman Nasional kolaboratif. Yang kedua, memanfaatkan pengelolaan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya sebagai kawasan konservasi, perlindungan, dan jasa lingkungan. Yang ketiga, memantapkan perlindungan kawasan dan penegakan hukum. Yang keempat, mengembangkan secara optimal pemanfaatan sumber daya alam berdasarkan prinsip kelestarian dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Dan yang kelima, mengembangkan kelembagaan dan kemitraan dalam rangka perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya alam. Next. Nah, teman-teman, di sini ada dokumentasi dari pemandangan Gunung Ciremai ya. Yang di atas itu merupakan pemandangan dari kawah Gunung Ciremainya sendiri. Dan kebetulan foto ini saya sendiri yang ambil gitu. Dan untuk foto yang paling kanan bawah itu merupakan dokumentasi saat melakukan wawancara di Balai Taman Nasional Gunung Ciremai. Mungkin sekian presentasi dari saya. Apabila terdapat kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ira Rahayu yang sudah menyampaikan hasil pembahasannya. Nah, untuk selanjutnya, pembahasan akan disampaikan oleh Putri Wanda Aisyah. Kepada Putri, disilakan. Ya baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan memaparkan potensi sumber daya alam di Desa Klang Depok. Jadi ini tuh desa kampung ayah saya. Next feed. Nah, sekilas dulu tentang desa. Jadi saya cakupannya ini satu desa. Jadi Desa Klang Depok itu adalah desa yang terletak di Kecamatan Bodeh, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Desa ini memiliki visi terwujudnya Desa Klang Depok yang mandiri, inovatif, dan berbasis teknologi informasi, dan dipimpin oleh seorang kepala desa yang bernama Muhammad Arifin.
Terdapat kurang lebih 3.500 jumlah penduduk yang berada di sana. Jenis pekerjaannya itu yang dominan selain pelajar dan mahasiswa adalah PNS dan pensiunan. Untuk data masyarakat yang lebih rinci nanti dibahas pada materi sumber daya manusia. Nah, secara geografis, Desa Kelang Depok ini terletak sebelah utaranya berbatasan dengan Desa Karangtengah, sebelah timurnya berbatasan dengan Desa Pendowo, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Muncang, dan sebelah barat berbatasan dengan Desa Ampel Gading. Desa Kelang Depok ini memiliki topografi lahan datar yang cocok untuk area persawahan dan berada pada ketinggian rata-rata 15-20 dari permukaan laut. Jenis tanah yang pada umumnya adalah tanah andosol sehingga membuat sebagian besar lahan untuk tanaman padi, palawija, tebu, dan bambu. Next, please. Nah, Desa Kelang Depok ini memiliki luas wilayah 220,075 hektar yang terdiri dari luas pemukimannya 50,075 hektar, tanah sawah 158,855 hektar, tanah tagelan atau perkebunan rakyat 9,145 hektar, serta peruntukan lainnya sejumlah 2 hektar. Desa Kelang Depok ini terbagi atas 4 RW dan 18 RT yang berada dalam 4 kepala dusun. Dengan budaya gotong royong yang masih begitu melekat, Desa Kelang Depok ini bergerak bersama menuju desa yang maju dan bersinar untuk Kabupaten Pemalang. Selanjutnya, nah, meskipun dalam tahun ke tahun desa ini semakin menuju pada masyarakat dan lingkungan yang modern, namun ternyata masih banyak sekali sumber daya alam yang belum dan bisa dimanfaatkan untuk kelangsungan hidup masyarakat desa yang sejahtera. Terlebih pada banyaknya jumlah pensiunan yang diharapkan mampu mengelola desa tersebut, khususnya sumber daya alam yang nantinya berdampak positif pada kemajuan desa di masa yang akan datang. Nah, keunggulan sumber daya alam ini sebenarnya banyak yang dimiliki Desa Kelang Depok, diantaranya ada pada sektor pertanian, perkebunan, bahkan peternakan. Namun kali ini saya hanya akan menambahkan salah satu sumber daya alam yang dinilai sangat potensial dan bermanfaat bagi kelangsungan kehidupan desa ke depannya, yaitu bambu. Selama ini mungkin banyak yang belum tahu bahwa di lingkungan Desa Kelang Depok ini ada potensi sumber daya alam yang melimpah dan banyak bermanfaat bagi warga sekitar, pada khususnya warga Desa Kelang Depok dan pada umumnya bagi masyarakat Pemalang. Salah satu potensi alam di Desa Kelang Depok yang sampai saat ini mungkin banyak namun masih belum maksimal pemanfaatannya, yaitu bambu. Di Kelang Depok sendiri, tanaman bambu ini membentang luas di masing-masing dusun. Dusun 1 tepatnya di perbatasan antara Kelang Depok dengan Desa Pendowo atau Dukuh Lorok yang membentang ke barat sepanjang DAS Sungai Comah. Tanaman bambu sendiri ini memiliki prospek yang sangat menjanjikan di masa depan karena bambu ini memiliki nilai ekologis yang tinggi dan ramah lingkungan. Next, Fit. Secara ekonomis, produk-produk yang berasal dari bambu ini sebenarnya memiliki nilai guna yang cukup baik. Banyak produk-produk yang dihasilkan mencakup mulai dari sandang atau serat untuk pembuatan pakaian, papan lembaran, landau, mebel, pangan seperti rebung kalengan, keripik, estetika dan budaya, kesehatan, dan lain-lain. Namun pemanfaatan yang sampai saat ini masih sering diterapkan ada 4. Yang pertama sebagai pembuatan kurungan ayam. Nah, salah satu tanaman bambu yang banyak digunakan di masyarakat Desa Kelang Depok ini salah satunya adalah digunakan sebagai pembuatan kurungan ayam. Batang bambu yang bisa digunakan ini batang bambu yang sudah tua yang daya tahannya 3-5 tahun. Biasanya kurungan ayam ini dimanfaatkan untuk warga desa itu sendiri atau bahkan bisa dijadikan sumber pemasukan atau dijual. Yang kedua yaitu rebung. Rebung itu merupakan tunas bambu yang bisa dijadikan salah satu bahan makanan. Rebung bambu yang digunakan itu adalah rebung bambu betung. Rebung bambu betung yang paling baik dipanen itu katanya setelah 1 minggu keluar dari permukaan tanah. Yang ketiga adalah bale-bale.
bambu dinilai sebagai salah satu sumber daya yang memiliki nilai ekonomi tinggi karena dapat dijadikan dan diolah menjadi berbagai macam produk yang bermanfaat. Salah satunya adalah bale-bale. Kalau bale-bale ini biasanya digunakan untuk pemanfaatan warga desa itu sendiri. Dan yang terakhir adalah gerbang pernikahan. Nah, gerbang pernikahan ini jenis kerajinan yang dimanfaatkan untuk acara pernikahan. Nah, kalau kerajinan ini terbilang cukup sulit dalam pembuatannya. Tapi harga pembuatannya itu bisa mencapai jutaan rupiah, namun masih sedikit yang membuat kerajinan ini. Tapi mungkin di masa yang akan datang ini bisa dijadikan salah satu sumber pemasukan yang sangat bermanfaat. Next, Fit. Nah, Bapak Ahmad Saiful selaku PLT Sekdes Desa Kelang Depoknya sendiri mengatakan bahwa tanaman bambu di Desa Kelang Depok ini belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh warga setempat, sehingga dalam Musrembangdes atau Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa diusulkan adanya pelatihan kerajinan bambu dengan harapan pemanfaatan tanaman bambu di Kelang Depok lebih maksimal, sehingga bisa meningkatkan pendapatan masyarakat. Nah, selain pemanfaatan bambu secara fisik, bantaran tanaman bambu juga diniatkan dan dijadikan salah satu destinasi wisata di sekitar kawasan Kali Comal, Kelang Depok. Hal ini terinspirasi dari objek wisata hutan bambu Surabaya, kata Bapak Saiful. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Putri Wanda Aisyah yang sudah menyampaikan pembahasannya. Nah, untuk selanjutnya pembahasan akan dilakukan oleh saya sendiri. Di sini saya akan menyampaikan mengenai sumber daya alam di Kecamatan Purwakarta. Nah, jadi untuk yang belum tahu ya Kecamatan Purwakarta itu di mana, jadi Kabupaten Purwakarta merupakan sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Nah, di Kabupaten Purwakarta ini masyarakat tumbuh dan berkembang dari sejarah dan tradisi yang kental, yaitu tradisi Sunda. Nah, di Purwakarta ini juga terdapat banyak sumber daya alam dan juga sumber daya manusia yang bisa dikembangkan. Nah, lanjut ke sumber daya alam yang pertama. Nah, yang pertama di sini ada Waduk Jatiluhur. Nah, jadi bendungan Waduk Jatiluhur ini digunakan untuk berbagai kebutuhan air seperti untuk keperluan irigasi yang sudah mengairi sekitar 240.000 hektar sawah di daerah Purwakarta, Karawang, Bekasi, dan juga Indramayu. Nah, selain kebutuhan pengairan irigasi dan juga sawah, bendungan Waduk Jatiluhur ini digunakan untuk kebutuhan industri dan juga kebutuhan untuk masyarakat sekitar. Nah, selain itu, bendungan Waduk Jatiluhur ini juga digunakan sebagai PLTA, yaitu pembangkit listrik tenaga air untuk pengemban usaha. Nah, bendungan Waduk Jatiluhur ini selain dimanfaatkan seperti yang tadi, dimanfaatkan juga untuk wisata ya bagi masyarakat lokal maupun dari luar Purwakarta. Nah, di dalamnya terdapat fasilitas seperti kolam renang, tempat pemancingan, wisata kuliner, pemandangan, dan juga lainnya. Lalu yang kedua mengenai sumber air panas Ciracas. Nah, sebelumnya saya juga belum tahu ya kalau di Purwakarta ini ada sumber air panas Ciracas. Nah, baru tahu setelah kemarin mencari tahu gitu apa saja. Nah, jadi sumber air panas Ciracas ini berada di Kecamatan Kiara Pedes, Purwakarta. Nah, untuk lokasinya air panas ini berada di antara hamparan sawah yang merupakan salah satu daya tariknya. Nah, sumber air panas Ciracas ini memiliki 12 titik sumber air panas ya. Nah, tetapi yang baru dimanfaatkan hanya 2 sumber saja, yaitu dikelola oleh Bumi Desa dan satu lagi oleh pihak kolam renang, namanya itu Tirta Mustika. Nah, jadi di sini tuh
meski menyimpan potensi yang cukup bagus, ternyata sumber air panas Ciracas ini belum dikelola secara maksimal oleh pemerintah daerah setempat maupun pemerintah pusat. Nah, melihat potensi yang ada, sangat disayangkan pemerintah tidak mengelolanya karena bisa dijadikan tempat wisata untuk masyarakat lokal maupun luar daerah. Nah, lalu yang terakhir yaitu ada mengenai kerajinan keramik pleret. Nah, untuk kerajinan keramik pleret ini bisa dikatakan sebagai barang sumber daya alam karena sumber daya alamnya itu berupa tanah liat, dilakukan proses produksi yaitu dijadikan keramik pleret. Nah, kerajinan keramik pleret ini terletak di Jalan Raya Anjun, Kecamatan Pleret, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat. Nah, kerajinan keramik pleret ini menjadi tempat wisata untuk pembuatan keramik di Purwakarta. Nah, selain tempat wisata, di sini juga kita bisa belajar ya bagaimana cara mengolah tanah liat menjadi suatu kerajinan. Nah, awalnya masyarakat Pleret ini membuat kerajinan ini hanya untuk kebutuhan rumah tangga saja. Namun semakin berkembangnya zaman, masyarakat sekitar juga menggunakan tanah liat ini untuk dijadikan sumber mata pencaharian, yaitu dibuat kerajinan dan dijual ke masyarakat sekitar dan juga luar kota. Nah, jadi untuk tanah liatnya ini di kecamatan, tidak hanya di Kecamatan Pleret ya adanya. Nah, menurut UPTD Litbang atau Unit Pelaksana Teknik Daerah, bahan baku keramik ini terdapat di 6 kecamatan, yaitu Kecamatan Pleret, Tegalwaru, Pasawahan, Kecamatan Babakan Cikao, Darangdan, dan Sukatani. Nah, untuk pemasaran keramik pleret Purwakarta ini tidak hanya di lokal saja, namun sudah ke luar negeri gitu ya. Nah, untuk lokalnya, jadi masyarakat ini banyak yang menjual di pinggir jalan ya, seperti di foto bisa dilihat. Nah, jadi di sepanjang jalan ini banyak yang menjual keramik hasil kerajinan mereka masing-masing. Nah, untuk pemasaran ke luar negerinya sudah ke wilayah Asia dan juga ada di Eropa dan Amerika. Mereka meminta motif motif custom untuk pengiriman ke luar negeri. Nah, baik teman-teman, cukup sekian pembahasan dari kelompok kami mengenai sumber daya alam berbasis keunggulan lokal yang ada di daerah masing-masing. Cukup sekian, jika ada yang ingin ditanyakan boleh langsung on mic atau diketik di kolom chat. Terima kasih.